Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Great Commission Gospel Ministry, dalam bahasa Indonesia yaitu Pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami berlokasi di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritial. Jadi saudaraku, sekali lagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali datang padamu dengan penuh ucapan syukur karena Engkau sudah memberikan kami hari yang baru dan juga hati dan roh yang baru. Kami akan mendengar firman-Mu yang hidup itu. Tolong kami Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu, supaya setiap kata-kata yang hamba ucapkan dalam firman Tuhan ini dipimpin oleh roh kudus-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa hamba, supaya hamba layak melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan kita semua katakan, Amin, saudaraku. Ya, saya ada note, saudara, kita baca seperti ini note-nya. Setiap kali kita pergi ke suatu tempat atau tujuan, pasti kita ada maksud-maksud tertentu. Misalnya, kalau kita ke pasar, kita berbelanja untuk ke bioskop, untuk menonton film, ke stadion bola untuk menonton pertandingan sepak bola. Kalau kita ke sekolah untuk belajar, dan lain-lain sebagainya. Demikian juga, Yesus datang ke dunia ini. Ada maksud. Coba kita lihat judulnya, yaitu Kedatangan Yesus ke dunia. Kedatangan Yesus ke dunia. Bahasa Inggris, The Coming of Jesus to Earth. The Coming of Jesus to Earth. Coba kita lihat note sekali lagi. Note-nya mengatakan seperti ini. Alkitab mengajar bahwa ada 2 kali kedatangan Yesus ke bumi ini. Yang itu disebut kedatangannya yang pertama dan juga apa? Kedatangannya yang kedua kalinya. Coba kita perhatikan poin pertama. Poin pertama mengatakan kedatangan pertama. Kedatangan pertama atau first coming. First coming. Dan juga kita lihat note-nya di sini mengatakan, adapun kedatangan Yesus yang pertama ke dunia ini bukan, katakan bukan, untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia, yaitu Dia memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat, untuk menyucikan atau menghapus dosa-dosa manusia, dan mempersiapkan jalan ke surga bagi orang yang percaya kepadanya. Ini kedatangan yang pertama. Coba contoh Matius 1 ayat 21. Tuhan Yesus datang, itu cerita tentang malaikat dengan Yusuf berdialog. Maria akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia siapa? Yesus. Karena dialah atau Yesus yang apa? Yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf, suaminya Maria. Coba kita lihat note seperti ini. Mengatakan, menurut Alkitab, yang menyelamatkan manusia adalah Yesus. Bukan Bunda Maria. Bukan malaikat. Bukan semua para nabi-nabi, para guru-guru agama, dan pemimpin agama apapun. Karena manusia berdosa tidak apa? Tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Sebab semua manusia telah berdosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Coba continue note-nya saya taruh seperti ini. Anda boleh menyangkal Alkitab. Anda boleh, Alkitab salah dan sebagainya, mengatakan Alkitab itu salah. Anda buang Alkitab, juga dirobek-robek Alkitab karena Anda nggak senang, karena Anda salah, marah begitu. Bahkan membakar Alkitab dan sebagainya. Silakan, tidak apa-apa kalau Anda marah. Tetapi coba lihat note selanjutnya. Tetapi tetap Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia dari segala dosa-dosanya. Anda tidak bisa membandingkan agama dengan Yesus. Karena apa? Agama-agama adalah ciptaan manusia berdosa. Itulah agama dan bukan juru selamat untuk membawa manusia masuk ke mana? Ke surga. Jadi manusia sudah berdosa. Coba kita baca Roma 3 ayat 23 mengatakan seperti ini. Karena semua, kata berapa banyak? Semua orang
dari mulai Adam sampai sekarang ini, sampai saatnya beragama atau tidak beragama, semua orang telah apa? Berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kita manusia, dan dikatakan nanti upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23 kita baca mengatakan seperti ini. Sebab upah yaitu penghasilan atas pekerjaan, betul? Atau perbuatan, itu upah. Upah apa? Dosa ialah maut. Tetapi karunia atau pemberian Allah ialah hidup yang kekal. Itu keselamatan dalam Kristus Tuhan kita. Jadi Allah lah yang memberi hidup yang kekal kepada manusia melalui Yesus Kristus. Jadi bukan manusia. Oke, coba kita baca note selanjutnya. Mengatakan seperti ini. Itulah apa yang dosa bisa lakukan terhadap manusia. Membawa manusia kepada apa? Maut. Yaitu hidup terpisah dari Allah di dalam api neraka sampai berapa lama? Selama-lamanya. Tanpa ada pengampunan dari Allah. Artinya di neraka tidak ada lagi pengampunan. Oleh sebab itu kita harus menerima keselamatan. Itu pemberian Allah sekarang juga. Coba kita baca Efesus 2 ayat 8. Mengatakan, sebab karena kasih karunia pemberian, kamu diselamatkan. Diselamatkan karena kasih oleh apa? Iman. Jadi penting menerima keselamatan dengan iman. Itu bukan hasil apa? Usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa manusia diselamatkan karena ia apa? Menerima pemberian Allah melalui dengan iman. Jadi kita bukan hasil usaha pekerjaan. Coba notnya seperti ini, kita baca notnya. Jadi keselamatan ke surga adalah bukan usaha manusia, misalnya dengan berbuatan apa? Amal atau baik, bersemedi, bertapa, mengikuti hukum-hukum dan peraturan-peraturan agama, menjadi pendeta dan kepala agama, bahkan berziarah ke kota-kota yang dianggap suci dan sebagainya. Kita berziarah, kita pikir kita bisa masuk surga. Coba notnya berikut mengatakan, jadi kedatangan Yesus yang pertama kali ke dunia ini ialah untuk apa? Menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosa mereka, bukan untuk menghakimi mereka. Bukan untuk menghakimi. Coba baca Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, sebab Allah, siapa? Allah mengutus anaknya Yesus ke dalam dunia, bukan, katakan bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, itu Tuhan Yesus. Bukan saja menyelamatkan, tetapi juga apa? Menghapuskan dosa-dosa manusia, dibersihkan, disucikan. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis berbicara, pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah, yaitu siapa? Yesus yang apa? Menghapus artinya menghilangkan, melenyapkan, betul? Menghapus apa? Dosa dunia. Bukan dosa satu atau dua orang, tapi dosa dunia. Termasuk dosa Anda dan saya. Asal apa? Kita mau percaya kepada Yesus. Betul? Coba kita baca 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10, yaitu mengatakan tentang kita mengaku dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Nggak ada kebenaran. Ayat 9 mengatakan bagus jikalau. Ini kata kondisi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia atau Allah adalah setia dan adil sehingga Ia atau Allah akan apa? Mengampuni berapa banyak? Segala dosa kita dan apa? Menyucikan atau menghapus kita dari berapa banyak? Segala kejahatan. Amin. Jadi ayat 10 yang mengatakan ini, tetapi jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia atau Allah menjadi apa? Pendusta. Dan firman Allah tidak ada di dalam kita. Ya, jadi kita harus mengaku dosa kita karena kita tahu kita sudah bersalah. Terserah kita apakah kita mau mengaku dosa kita atau tidak. Jadi bukan terserah Allah, terserah Anda dan saya kita mengakui atau tidak. Amin. Coba kita baca Lukas 5 ayat 38
2, Tuhan Yesus berbicara seperti ini, aku, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, yaitu orang-orang self-righteous, berdasar diri benar, atau orang-orang beragama, tetapi orang berdosa supaya apa? Supaya mereka bertobat. Saya katakan tadi, seorang bertobat aku dosa. Jadi pertanyaannya, apakah Anda sudah bertobat dari dosa-dosa Anda dengan jalan mengakui tadi? Contoh kita lihat di Lukas 18, 10-14 cerita Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah. Berapa orang? 2 orang. Untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, pemimpin agama, ya Farisi, dan yang lain pemungut cukai, orang berdosa. Supaya ayat 11 dengan cepat kita baca seperti ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ini sombong ini. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi dia sama-sama barengan pemungut cukai. Coba ayat berikutnya, ayat 12 mengatakan seperti ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Wow, hebat banget. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini sombong ini. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dia di belakang. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Jadi dia tunduk, tidak berani dia melihat. Melainkan ia memukul diri, dipukul. Bahasa Jakarta, dia menggebuk diri sendiri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang apa? Berdosa. Orang berdosa ini. Nah, ayat 14 Tuhan Yesus bilang apa? Aku, Yesus berkata kepadamu, orang atau pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu atau orang Farisi tadi yang sombong tidak dibenarkan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang berkata ini? Yesus berkata. Jadi saudara belajar dari ini. Coba kita lihat note-nya. Nanti berkatakan, begitulah perbedaan antara orang yang merasa dirinya benar di hadapan Allah dan orang yang merasa dirinya apa? Berdosa dan minta ampun dari Tuhan ketika ia berdoa menyembah Allah. Makanya Yesus mempersembahkan dirinya di kayu salib untuk menyucikan hati nurani kita. Jangan sombong, kita dibersihkan. Coba Ibrani 9:11 katakan seperti ini. Betapa lebihnya darah Kristus Yesus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya Yesus sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari apa? Perbuatan yang sia-sia atau dosa-dosa seperti orang Farisi tadi ya, supaya kita dapat apa? Beribadah kepada Allah yang hidup. Ada amin saudaraku? Amin. Jadi Tuhan Yesus mati itu kita dibersihin dari kesombongan dan sebagainya. Kita bisa beribadah. Coba kita lihat note seperti ini. Note mengatakan, ayat di atas tadi dengan secara jelas mengatakan bahwa Yesus mempersembahkan dirinya demi apa? Dosa-dosa kita. Supaya kita dapat menyembah Dia dengan hati kita yang dimurnikan oleh darahnya. Tapi pada kenyataannya banyak kita orang-orang yang beribadah tidak dengan hati yang murni. Betul? Dan Yesus melihat hati kita ketika kita beribadah. Tuhan Yesus lihat hati kita. Coba baca Matius 15 ayat 8-9. Tuhan Yesus berkata, bangsa ini, bangsa Israel, kira-kira berapa juta orang, yaitu biji mata Allah bangsa Israel, memuliakan aku. Atau Yesus dengan apa? Bibirnya. Padahal apa? Hatinya jauh daripadaku. Jauh karena apa, saudaraku? Karena dosa, karena self-righteous. Coba ayat 9, baca ini. Percuma apa? Mereka beribadah kepadaku, kata Yesus. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan hukum-hukum Allah. Saudara bayangkan, kita beribadah, hati kita jauh, kita bergerak hati jauh. Perintah manusia karena apa? Dosa-dosa melawan perintah Allah. Kita lakukan perintah manusia, kita senang. Coba poin nomor 2, kita dengan cepat. Kedatangan kedua. Tadi pertama, sekarang kedua, second coming. Coba kita lihat note-nya, mengatakan seperti ini.
ada note. Kedatangan Yesus yang kedua agak berbeda dengan kedatangannya yang pertama. Kedatangannya yang pertama untuk apa tadi? Menyelamatkan kita dari dosa, dan yang kedua untuk apa? Menghakimi dosa. Jadi pertama menyelamatkan, yang kedua menghakimi dosa manusia dan memisahkan manusia. Kita dipisah. Coba baca Matius 25, 31, 34, 41. Apabila anak manusia yaitu Yesus datang, ini Tuhan Yesus berkata by the way, datang kemuliaan, apabila anak manusia Yesus datang dalam kemuliaannya, kedatangannya yang kedua nih ya, dan semua berapa banyak? Semua malaikat-malaikat bersama dengan dia. Maka ia itu Yesus akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32 mengatakan seperti ini. Lalu semua berapa banyak? Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, Yesus, dan ia itu Yesus akan apa? Memisahkan. Jadi semua bangsa itu dipisahkan mereka seorang daripada yang seorang, sama seperti gembala apa? Memisahkan domba dari kambing. Artinya berbeda domba dengan kambing. Coba 33 kita baca seperti ini. Dan ia itu Yesus akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Ingat, sebelah kanan domba dan kambing-kambing di sebelah kiri. Kambing kiri, domba kanan. Ingat, ayat 41. Dan ia atau Raja atau Yesus akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Siapa sebelah kirinya? Yaitu kambing-kambing. Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Oh, nyala ke dalam apa? Api yang kekal. Wow. Api yang kekal, api neraka yang telah tersedia atau tersedia untuk iblis dan malaikat. Wow, dilempar, dibuang ke api neraka. Aduh, coba kita lihat notnya seperti ini, saudaraku. Pertanyaannya ialah apakah Yesus hanya bercanda saja ketika dia mengatakan nyala daripadanya dan mereka dibuang kemana? Api neraka. Saya pribadi sungguh-sungguh percaya kalau Yesus sama sekali tidak bercanda. Dan dia memiliki kuasa atas neraka. Dia buang api neraka, buang. Dan dia tidak bercanda, saudaraku. Nah, ini kedatangan yang kedua kali. Poin nomor 3, kita melihat menyediakan tempat. To prepare place. To prepare place. Ini kedatangan yang kedua. Ayo kita baca. Ayatnya seperti ini. Yohanes 14:1-3, Yesus berkata, ini sebaliknya dari kita dibuang ke neraka. Sebaliknya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada siapa? Allah, percaya juga kepadaku, yaitu Yesus. Apakah Anda sudah percaya? Diminta untuk kita percaya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus. Coba ayat 2-nya mengatakan seperti ini. Di rumah Bapakku atau di surga banyak apa? Tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya Yesus tidak berdosa. Sebab aku pergi di situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu, yaitu orang-orang percaya. Dia berkata pada murid-murid. Coba ayat 3-nya kita mengatakan seperti ini. Dan, saudara perhatikan. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, terus apa dia? Aku akan datang kembali. Kita pelajari kedatangan Yesus kedua kali. Kembali dan apa? Membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dia datang, dia pergi ke tempat siapa tempat kembali, dia jemput orang percaya supaya dibawa ke surga. Ya, kita baca notnya seperti ini. Dia mengatakan, seperti Anda ketahui bahwa Yesus diketahui atau dikenal oleh orang-orang dari bangsa-bangsa, dari banyak bangsa, banyak agama-agama, yaitu dia adalah seorang nabi, betul, dan guru yang sangat baik dan jujur. Semua saya udah ngobrol banyak orang agama, katakan dia baik, dia nabi jujur. Tidak ada tipu dari mulutnya, betul. Jadi, apakah pendapat Anda tentang semua perkataan Yesus? Kalau dia jujur, apa saudara tanggapan saudara apa? Buang ke neraka, buang ke neraka? Tidak. Coba note-nya kita baca continue seperti ini. Jadi jikalau Anda percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi dan guru yang jujur, maka itu berarti kalau setiap perkataannya adalah apa? Benar. Dia itu bukan pendusta. Dan Anda sama sekali tidak ada pilihan lain kecuali apa? Percaya kepada Yesus. Kalau dia seperti bilang, akulah jalan, aku yang bawa. Kita harus percaya karena dia tidak berdosa. Coba kita masuk poin nomor 4 dengan cepat. Yaitu memberitakan Injil.
Memberitakan Injil, to preach the gospel. Apa hubungannya? Kita lihat baca, coba kita baca ayatnya. Maka seperti ini. Nah, ini Tuhan Yesus berbicara. Ini pentingnya memberitakan Injil. Saya akan jelaskan. Pentingnya memberitakan Injil. Lalu Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, apa? Beritakanlah Injil kepada siapa? Segala makhluk. Ingat kata-kata segala makhluk. Semua orang. Kita beritakan Injil kepada siapa saja. Begitu maksudnya. Coba ayat 16. Dikatakan seperti ini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan dari dosa-dosa. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini tentang beritakan Injil. Kalau dia nggak percaya dihukum, yaitu di api neraka. Saya jelaskan, coba baca Wahyu 20, 12, dan 15. Ini kita wahyu, ini wahyu Tuhan Yesus. Dan aku, Yohanes melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Ada banyak kitab nih. Dibuka semua kitab. Di masa pengadilan nanti. Pada akhir zaman dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab. Ada semua kitab, ada sebuah kitab. Yaitu apa? Kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Saya katakan tadi, berdasarkan apa yang telah tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ada kitab-kitab banyak, ada satu kitab. Yang satu kitab namanya apa? Kitab kehidupan. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka apa? Dihakimi. Saya katakan tadi, kedatangan Tuhan Yesus kedua untuk menghakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kita baca 14 mengatakan seperti ini. Nah, ini saudara dengar baik-baik. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam apa? Lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kematian yang kedua, saudara lahir 2 kali, mati 1 kali. Lahir 2 kali, artinya lahir dalam daging, lahir juga dalam roh. Kelahiran kembali, kalau lahir 1 kali dalam daging, matinya 2 kali. Mati roh juga mati badan, begitu ya. Itulah kematian yang kedua, api neraka. Nah, ayat 15. Saya katakan pentingnya kita menginjil ini, saya katakan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu tadi, ia apa? Dilemparkan ke dalam api, yaitu api neraka itu. Makanya penting memberitakan Injil, artinya apa? Coba yang dilempar ke api, adik kita, kakak kita, ibu kita, ayah kita, saudara kita, tetangga kita, paman dan sebagainya. Coba kita tidak memberitakan Injil kepada mereka. Bagaimana? Mereka akan apa? Dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau namanya tidak tertulis, berarti mereka tidak pernah menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi penting sekali untuk kita memberitakan Injil. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara mau memberitakan Injil, kasih tahu saudara, keluarga kita, kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Kasih tahunya kapan? Sekarang. Jangan sampai Tuhan Yesus datang lagi, dipisahin kita semua. Kambing sama domba kita dipisahin, juga dilempar ke neraka. Makanya saya katakan penting beritakan Injil. Poin nomor 5, selanjutnya, seperti pencuri. Katakan seperti. Seperti, kalau seperti bukan pencuri ya. Seperti pencuri, like a thief. Like a thief. Coba kita baca ayat seperti ini. Mengatakan, ini Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu, atau kedatangan Yesus kedua kalinya saat itu, tidak, katakan tidak, seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Dan anak pun tidak tahu. Hanya siapa? Hanya Bapa sendiri, Bapa di surga. Ayat selanjutnya, ayat 42 mengatakan seperti ini. Karena itu apa? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu atau Yesus datang. Ini kedatangan kedua kali, kita nggak tahu. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu jaga-jaga. Coba baca ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia siapa? Yesus datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita lagi pesta pora, kita lagi di pantai, lagi enak-enak. Kita bukan orang percaya, kita nggak tahu. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Seperti pencuri. Kenapa seperti pencuri? Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 2 mengatakan seperti ini. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang, Yesus datang kedua kalinya hari Tuhan. Seperti apa? Seperti pencuri pada malam.
atau pada malam hari. Coba baca Wahyu 16 ayat 15. Mengatakan seperti ini. Nah, ini Yesus berkata ini. Tuhan Yesus berkata, lihatlah aku, Yesus datang kedua kalinya, yang kedua kalinya seperti apa? Pencuri. Nah, ini Yesus yang berkata, aku datang seperti pencuri. Artinya orang tidak tahu. Berbahagialah dia yang apa? Berjaga-jaga, seperti saya katakan tadi. Berjaga-jaga, kasih tahu, beritakan Injil kepada semua saudara keluarga kita, teman kita. Beritakan Injil karena kita tidak tahu Tuhan Yesus kapan datangnya, betul? Dia datang terlambat, saudaraku. Mendingan sekarang kita kasih tahu, beritakan Injil supaya mereka semua diselamatkan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara mau beritakan Injil? Ya. Apakah Anda sedang berjaga-jaga menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Kita berjaga-jaga. Jangan hidup dalam segala pesta pora sebab kita berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus akan datang tiba-tiba. Kita tidak tahu. Coba notnya seperti ini. Saya tulis notnya. Mengatakan, jadi pastikan Anda percaya dan menerima Yesus hari ini juga. Hari ini juga. Sebab besok mungkin Anda sudah apa? Terlambat. Besok nanti terlambat, tidak ada lagi pengampunan dosa. Tuhan Yesus tidak akan lagi mati di kayu salib. Dia akan menghakimi, kita sudah pelajari. Karena Yesus datang untuk apa? Menghakimi manusia, yaitu memisahkan orang yang percaya dari yang tidak percaya kepadanya. Orang percaya dibawa ke surga, tadi kita belajar, betul? Dan yang tidak percaya apa? Dibuang ke api neraka. Jelas sekali, dibuang yang nggak percaya. Ya, amin. Ya, poin terakhir, itu poin ke-6 kita akan baca. Hanya satu juru selamat. Berapa? Hanya satu juru selamat. It's only one. Only one Savior, juru selamat. Coba kita lihat ayat seperti ini, mengatakan, ini Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan atau masuk surga tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu siapa? Yesus Kristus, juru selamat. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu nama, hanya satu orangnya. Tadi kita pelajari waktu lahir, malaikat bilang pada Yusuf, kau akan namakan dia siapa? Yesus, sebab apa? Dialah Yesus yang akan menyelamatkan umat-umatnya dari dosa mereka. Coba kita baca note ini, mengatakan notenya seperti ini. Ada banyak macam agama-agama di dunia, betul? Ada banyak macam, tetapi hanya ada satu juru selamat dan namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi namanya bukan nama lain. Saudara baru percaya kepada nama ini, nama B, nama C sebagai pimpinan, namanya hanya satu menurut Alkitab. Yesus Kristus. Seperti saya katakan tadi, kalau Anda mengatakan Alkitab salah, Anda marah, silakan, tetapi Yesus tetap Yesus, betul? Amin. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dialah jalan keselamatan. Jadi kalau ada nama lain mengaku sebagai jalan keselamatan, itu adalah apa? Kepalsuan dan penyesatan. Kalau ada nama lain, seorang mengatakan, oh saya Juru Selamat, ikuti saya, itu pemalsuan dan penyesatan. Saudara tahu zaman ini banyak orang mengatakan aku. Padahal hanya satu Juru Selamat. Siapa namanya? Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan saudara, ini cuma satu. Dan ada banyak sekali penyesatan di hari-hari terakhir ini, betul? Banyak sekali penyesatan. Mau apa segala dengan jalan ini, jalan itu semua penyesatan kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Selain itu penyesatan. Jadi aplikasinya seperti apa, saudaraku? Kita tahu seperti ini. Sekarang sebagai orang-orang percaya kita sedang apa? Menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk menjemput kita ke surga seperti yang telah dijanjikannya. Betul? Saudara siap? Mau masuk surga? Amin. Tunggu. Harus siap-siap. Berjaga-jaga. Bukan saya yang bicara. Tuhan Yesus sendiri bicara. Kamu berjaga-jaga. Siap, saya datang. Kamu nggak tahu. Saya nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Malaikat juga nggak tahu. Datangnya tiba-tiba. Jadi, makanya kita berjaga-jaga. Coba selanjutnya aplikasi saya taruh seperti ini. Apakah Anda sungguh-sungguh siap untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya? Sungguh-sungguh Anda siap? Siap? Amin. Jangan pura-pura, jangan pesta pora, jangan ini, saudara harus siap-siap. Baru hanya ada satu surga, amin. Surga cuma satu,
Tidak ada 2, 3, 4. Hanya satu surga. Jadi bukannya agama masing-masing memiliki surga masing-masing. Tidak, agama masing-masing ini surga saya. Agama ini bilang, oh ini surga saya. Hanya satu surga dan juga satu neraka. Amin, ngerti? Jalan satu surga. Dan masuk itu jalannya melalui Tuhan Yesus. Ke neraka, jalan masuk ke neraka ialah dosa, kita pelajari. Juga perlu kita ketahui bahwa Kristen, dengar, Kristen bukan, katakan bukan. Kristen bukan agama, tetapi hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Itu Kristen. Kita bukan agama. Oh, Pak Harityo kok ngomongin agama, bukankah Kristen agama? Bukan. Sekali saya katakan, Kristen bukan agama. Karena agama adalah ciptaan manusia yang berdosa. Kalau Kristen bukan ciptaan manusia. Tuhan Yesus sendiri datang mencari manusia. Agama berusaha naik ke surga. Orang Kristen, Tuhan Yesus datang menjemput kita ke surga. Jelas, agama usaha manusia yang berdosa ke surga. Kristen adalah usaha Tuhan Yesus datang menjemput kita ke surga yang bahagia. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, saudaraku. Wow. Firman Tuhan luar biasa hari ini. Ya, sebagai kata penutup, kita akan lihat. Wah, saya senang gambar itu. Coba sekali lagi gambarnya, saya senang itu. Wow, Tuhan Yesus. Lihat kalau dia datang seperti itu. Dia datang untuk saudara saya. Coba kata-katanya seperti ini. Kita baca, bersiaplah. Tuhan Yesus akan datang segera. Dan mungkin apa? Mungkin hari ini, saudaraku. Sekali lagi, bersiaplah. Tuhan Yesus akan datang segera. Mungkin hari ini. Jadi besok apa? Terlambat. Siapnya hari ini. Amin? Amin. Amin. Dengan itu, saudaraku, kita akan berdoa. Kalau saudara masih belum terima Tuhan Yesus, saudara termasuk dari golongan yang akan dilempar ke neraka seperti kambing-kambing itu. Kita sudah pelajari. Kalau saudara terima Yesus, Tuhan menjadi domba-domba Tuhan Yesus. Amin. Saudara akan dibawa ke surga. Jadi saudara mau berdoa, saya akan berdoa. Saudara, ini hari juga meyakinkan saudara harus terima Tuhan Yesus. Ini saya tidak berbicara agama, saudara. Ini bukan soal agama, ini soal kekristenan. Tuhan Yesus datang mencari orang berdosa. Amin. Saudara mau terima Tuhan Yesus, gampang. Ulangi doa saya. Mari kita berdoa seperti ini. Ulangi ya. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa aku orang berdosa. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Dan aku membuka hatiku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ya Tuhan, bentuklah hidupku menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Di dalam nama-Mu, aku berdoa. Amin. Kalau Anda berdoa seperti itu dengan iman, katakan dengan iman, terima Tuhan Yesus. Ini hari juga Anda diselamatkan dan dosa-dosa Anda dibersihkan, dihapuskan oleh darah Yesus. Amin. Amin. Saudara, ini hari juga menjadi anak Allah. Dan saya akan tutup dengan doa syafaat. Untuk menutup sekali lagi kebaktian atau firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa dan saya akan berdoa syafaat. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih Bapa, kasih yang kekal, kasih yang selamanya, kasih yang agape, dan segala anugerah melalui Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menyertai kita, bahkan kuat kuasa Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang barangkali malam ini juga untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Di dalam namanya kita berdoa. Semua katakan amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan berkati. Sampai kita ketemu lagi di saat yang mendatang dengan firman Tuhan yang lain. Goodbye. Selamat. Terima kasih. God bless you. Bye-bye.